Allah mau, Bapak Ibu Saudara, pemikiran kita melebihi keterbatasan kita. Kita nggak bisa kontrol tahun 2022 ini apa masalah yang akan terjadi. Seberat apa perjuangannya. Jangan tunggu di akhir daripada perjuangan baru kemudian kita ingat, oh seharusnya saya mengawali lebih baik ya. Kita GKI Padang bukan hanya berdoa dan beriman, tetapi kita perlu kerja keras. Gereja ini kerja keras. Gereja ini harus mengerjakan karunia-Nya. Gereja ini harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Mari kita kembali terkenang dengan kasih mula-mula yang pernah kita alami. Ubahlah prioritas-prioritasmu. Jangan terlalu sibuk. Pilihlah satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Kalau kita nggak memberikan ruang bagi Allah untuk bekerja, bagaimana mungkin kebaikan bisa terjadi? Cobalah mulai hari ini keluar dari rutinitas-rutinitas yang menjemukan. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita juga mengasihi sesama kita. Kita menderita bersama, kesulitan bersama, sukar bersama. Kita membebani beban bersama. Amin. Kita diajari hidup sederhana, tapi bukan berarti pelit dan berhitung. Ada waktunya kita memberi, ada waktunya kita, saudaraku, menahan diri. Karena kita punya panggilan untuk menolong banyak orang. Kita perlu hatinya, hati yang penuh kasih. Kita perlu mata Tuhan untuk melihat di luar daripada kesanggupan kita. Satu orang anggota tubuh Kristus membuat keterlambatan, maka semuanya akan menjadi terlambat. Kita adalah satu tubuh, kita harus saling tarik-menarik maju ke depan. Sesuatu yang baik akan menarik apa yang baik. Be a good friend to others. Kasih itu gak akan pernah kita mengerti, bahkan dengan pengetahuan kita. Nah, kasih yang tidak bisa dimengerti tersebut, itulah yang kita hidupin bersama-sama di dalam kumpulan jemaat Tuhan. Musim seperti apa nantinya yang akan kita hadapi? Perubahan apa yang akan nanti kita hadapi? Gak membuat kita menjadi hancur. Gak membuat kita menjadi tercerai-berai. Gak membuat kita menjadi saling menyalahkan. Oh, ini salah Anda, oh, ini salah kamu. Mari belajar Bapak Ibu Saudara untuk menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Perlu sikap yang rendah hati untuk bisa mendahulukan orang lain. Kita orang percaya, tujuan kita bukan menghakimi, tapi tujuan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Orang kuatlah yang menolong orang lemah. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, katakan aku harus kuat. Kita perlu Tuhan dan kita perlu sesama kita. Kita berjalan berdampingan supaya beban yang tadinya terasa berat, tetapi karena ada teman di samping kita, ada seseorang yang berjalan berdampingan dengan kita, beban itu menjadi lebih ringan adanya. Kita gak cukup hanya datang kepada Yesus lalu nikmati berkat-berkatnya saja. Ingat anak-anak Tuhan, kita perlu hasil. Ibadah perlu hasil. Melayani perlu hasil. Hukum kasih itu gak boleh longgar. Lewat tema menolong, kita semakin mengenal bahwa hidup kita ini untuk menolong orang lain. Hidup kita ini karena ditolong Tuhan. Kalau apa yang sedang kita hidupi, kita kerjakan, kita perjuangkan, kalau memang itu menolong, maka benar itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara, lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan kita bersyukur
untuk video yang sudah kita lihat dan dengarkan pada hari ini, kembali mengingatkan kita tentang topik bulanan kita dari bulan Januari sampai pada hari ini. Itu kembali mereview ingatan kita, mereview kembali pemikiran kita, dan kembali meneguhkan, menyemangati iman kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, boleh salam kiri kanannya, muka belakang, sampaikan selamat datang di tempat ini, selamat bersuka cita bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita pada hari ini di Minggu pada tanggal 20 November 2022. Kita bersyukur ibadah kita di sepanjang minggu ini dapat berjalan dengan lancar, di mana minggu yang lalu cuaca di kota kita dalam keadaan yang tidak baik, namun ibadah kita dapat kita kerjakan, keselamatan kita dapat kita kerjakan di sepanjang minggu ini. Kita percaya ketekunan kita, kesetiaan kita, mengerjakan ibadah-ibadah kita itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kita juga bersyukur ibadah keluarga pada hari Kamis yang lalu juga berjalan penuh dengan kemenangan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, di mana keluarga-keluarga dapat hadir dengan menempuh hujan gerimis, namun mereka tetap setia datang ke tempat ini. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dr. Ripka Ankasima Sembiring yang berulang tahun pada tanggal 17 November yang lalu. Firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 4 sampai ayat 5 sampai kepada ayat 4 sampai kepada 6 dikatakan di sini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Dr. Ripka. Nanti Bapak Ibu Saudara ketika pulang dapat mengucapkan menyalam hamba Tuhan ini. Dan juga pada hari ini pembelajaran agama akan dilaksanakan untuk tingkat SD mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Mari Bapak Ibu Saudara yang anak-anak Bapak Ibu Saudara belajar agama di tempat ini, perlengkapi mereka dengan keperluan-keperluan mereka dari makanan, minuman, dan juga Bapak Ibu Saudara dapat mengantarkan mereka. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita berdoa bagi kota kita, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana pada minggu yang lalu kota kita dilanda oleh hujan yang berlarut-larut. Mari kita bela doa kita bela kota kita doakan daerah kita. Dan kita juga dapat berdoa membela Natal kita GKII Padang pada bulan Desember. Jangan kita ragu, jangan kita enggan, jangan kita malas untuk memberikan pelayanan kita, membela gereja kita lewat doa kita. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kita akan baca bersama Amsal 3 ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat siang jemaat GKI Padang. Semua kita bersuka cita, siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita tinggal di dalamnya, pasti kita akan berbuah. Buah kita akan dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar kita, amin. Dialah Yesus pokok dan kitalah caranya. Nyanyikan Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Pujian kami Tuhan, Yesus pokok, Yesus pokok. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya,
pasti kau berbuah. Ayo GKI. Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sama-sama. Yesus pokok dan kita siapa? Kita jalannya. Mari sama-sama. Kau tinggallah di dalamnya, hey, kau tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Come on. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Sekali lagi. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Lebih dahsyat. Whoa, oh, oh. Whoa, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, lebih lagi, tinggallah di dalam, sekali lagi, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Amin. Tinggal di dalamnya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami dapat Tuhan tinggal dalam Engkau, dalam gereja-Mu ini Tuhan, bertumbuh bersama dan menghasilkan banyak buah yang akan dikecap oleh banyak orang. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah. Terima kasih. Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu, tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan
sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Kau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku, mengasihi-Mu. Mari katakan dengan segenap hatimu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatimu, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Ini janji kami Tuhan, inilah Tuhan pujian kami. Mau mengabdikan diri, mau memberikan hidup kami seutuhnya hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Mau bertumbuh, mau berbuah di dalam-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi sekeliling kami, memiliki hati seperti hati-Mu yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kasih. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah mengangkat kami menjadi kepunyaan-Mu, dan kami mau serahkan sepenuhnya
setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Aku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkan. Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Lebih lagi angkat suaramu dan katakan, aku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesus.
seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur dan juga doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Bapa. Kau yang selalu menemani kami Tuhan, Kau yang selalu menyertai kami di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, buat kesehatan ya Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan di tengah-tengah cuaca yang sedang tidak baik Bapa. Kami bersyukur kami hadir di tempat ini karena kami Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami, bahkan kami dapat sehat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kesembuhan, pemulihan bagi seluruh Tuhan anggota tubuh kami yang lemah di sepanjang minggu ini Bapa. Semua karena Engkau yang baik, karena Tuhan Yesus, karena Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan buat kesatuan hati dari setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, di mana dapat menentukan Tuhan Yesus kegiatan Natal dan juga tahun baru GKI Padang. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menyatakan karya-Mu bagi gereja-Mu Bapa. Bahkan di penghujung tahun ini tetap Tuhan tidak pernah berubah kasih-Mu, tidak pernah berubah karya-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami satukan hati kami naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul Engkau hadir Tuhan. Kami lebih dari 2 dan 3 orang Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami percaya kehadiran-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Roh Kudus menyatakan kuasa-Nya di tempat ini. Kami berdoa bagi kota kami Tuhan, khususnya bagi kota Padang Tuhan, di mana akhir-akhir ini Tuhan Yesus, haleluya, cuaca ekstrim Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Engkau yang menjagai kota kami Tuhan, jagai daratan, lautan Tuhan, udara Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, walaupun hujan berlarut-larut Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus, haleluya, menyebabkan Tuhan Yesus bencana alam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, malaikat Tuhan berkawal bagi kota Padang, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kota ini Bapa. Kau menyatakan kuasa-Mu bagi kota ini Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa bagi kota ini, membela kota ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, walaupun Tuhan Yesus Bapa kami masih dalam masa penghujan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di hujan Tuhan Yesus tidak ada terjadi Tuhan banjir, tidak terjadi longsor Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Semuanya Tuhan Yesus baik Tuhan. Kami percaya, kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati kota ini, menjaga, melindungi di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap masyarakat di kota ini Tuhan. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak lalai, tidak menyepelekan hujan, tidak menyepelekan Tuhan akhir-akhir yang terjadi di kota ini Tuhan, tapi tetap berjaga-jaga anak-anak Tuhan di gereja ini juga, bahkan dimanapun Tuhan, di tempat ini, di kota ini Tuhan, tetap juga berdoa berjaga-jaga bagi kota ini Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan turun, rahmat Tuhan turun bagi kota kami Tuhan. Bahkan khusus di Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan Kau kuasa-Mu lebih lagi melimpah menjagai kota ini Bapa, di dalam nama Yesus. Pemerintah kami juga tetap Tuhan waspada, mereka juga Tuhan tetap Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus kondisi yang Tuhan bagi kota ini, supaya mereka Tuhan tahu apa yang harus dikerjakan untuk mengantisipasi Tuhan Yesus banjir ataupun masalah-masalah yang lain juga di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami juga berdoa bagi Tuhan kegiatan GKI Padang Bapa di bulan Desember ini Bapa. Bahkan Tuhan waktu dekat ini ada Natal kaum Bapa dan juga Natal Youth Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada kesatuan hati bagi kami setiap GKI Padang Bapa, khususnya tim generasi Bapa, di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, pimpin dari setiap persiapan, dari setiap rencana di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga semuanya berjalan dengan baik Bapa. Ketika Engkau yang memimpin kami Tuhan, semuanya akan Tuhan berjalan dengan baik, dan kami percaya semuanya akan selesai dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan, kuasa-Mu bekerja bagi mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan juga bagi mereka yang mempersiapkannya juga, bagi juga setiap jemaat-Mu tetap Tuhan yang mau berkorban, mendoakan Tuhan di dalam nama Yesus. Biar juga mereka juga mau berkorban tenaga, ide dan lainnya Bapa. Dalam nama Tuhan, setiap pengorbanan bagi setiap jemaat-Mu, biar juga setiap pelayan-pelayan Tuhan, Kau yang mengembalikan kepada mereka berkali lipat ganda, dan kuasa Tuhan yang nyata bagi ibadah ini Tuhan, di dalamnya membawa kesukaan, membawa kemenangan, membawa permuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini kepada-Mu Bapa. Kami percaya Roh-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu melimpah-limpah bagi ibadah ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami matahkan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat, segala banjir bandang, longsor, dalam nama Yesus, segala bencana bumi apapun, tinggalkan kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berjaga-jaga, tidak berhikmat,
Tinggalkan masyarakat kota ini di dalam nama Yesus. Tidak mau berdoa bagi kota ini, tinggalkan setiap anak Tuhan yang ada di kota ini di dalam nama Yesus. Segala pemerintah yang tidak berjaga-jaga juga tinggalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, Malangi juga setiap persiapan Natal kami dapat berjalan dengan baik setelah kuasa kegelapan. Tinggalkan persiapan Natal kami dalam nama Yesus, tidak mau terbeban, tidak mau melayani Tuhan. Tinggalkan setiap tim generasi di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, oh ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Mari angkatlah sorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Tinggikanlah Dia. Terpujilah nama-Mu. Engkau layak Tuhan untuk dipuji dan disembah. Come on, lebih dahsyat lagi untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Let your name be praised. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya nama yang ditinggikan di dalam gereja-Mu. Satu-satunya alasan bagi jiwa kami untuk bersuka. Kalau keadaan tidak bisa membuat kami bersuka cita dan menari, namun kami yakin dan percaya bahwa hanya karena Engkau, kami bisa menari dan bersuka. Karena sumber kegembiraan kami hanya terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan saja. Karena Engkau baik Tuhan, sangat baik, dan setiap yang Engkau perbuat, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya bahwa hari ini baik, besok pun akan baik, seterusnya akan baik. Kami datang untuk bersyukur, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk waktu kami boleh beribadah. Kalau kami bisa hadir pada hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bangga dipanggil dan dipilih untuk bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mengkaryakan sesuatu bagi pribadi lepas pribadi. Amin. Engkau akan berbicara melalui firman Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja, Bapa Surgawi, yang kami lihat di dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah terang, pelita bagi kaki kami. Firman-Mu petunjuk, sehingga hidup ini yang tadinya mungkin terlihat sukar akan menjadi lebih mudah. Amin. Karena firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami. Amin. Bahkan firman-Mu menolong kami hari ini untuk mengambil keputusan yang baik dan keputusan yang benar di dalam kehidupan kami semua.
Terima kasih Roh Kudus, bicaralah bagi kami semuanya. Singkapkan firman-Mu, kuasa-Mu kami perlukan supaya boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan setiap yang mengerti, muncul iman, muncul kekuatan yang baru dari dalam diri kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami persiapkan diri kami untuk dengarkan firman, kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk menerima sesuatu daripada Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan semua yang diberkati dan percaya berkata, amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan dong bagi Yesus Tuhan kita. Boleh sapa kiri kanannya sekali lagi. Katakan haleluya, selamat siang, dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sapa lagi kiri kanannya, say depan belakang, say hello. Dan saya percaya bahwa di dalam pujian dan penyembahan, Tuhan sudah berikan sukacita yang baru bagi kita semua. Sukacita yang besar. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar. Mari siapkan Alkitab, siapkan juga catatan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tanya kiri kanannya, apakah kamu siap untuk belajar firman Tuhan pada siang hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang baik-baik saja? Tanya juga kiri kanannya, kamu baik-baik saja kah? Are you okay? Is everything good? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani kita dalam pujian dan penyembahan. Dan setiap kali kita memuji menyembah Tuhan, selalu ada yang berbeda dalam hadirat Tuhan. Selalu ada yang dipuaskan dan selalu ada yang diubahkan. Puji Tuhan. Nah, ini adalah minggu yang minggu yang ketiga di bulan November. Wow, sebentar lagi kita akan masuk dalam Desember. Kalau udah Desember, biasanya cepat aja udah tanggal 31. Gak terasa sudah tahun 2023. Sudah mempersiapkan ininya, satu dan lain hal buat Natal? Ya kalau pengkhotbah ada yang nanya seperti ini, bukan artinya siapkan baju, uang, bukan dulu. Maksudnya sudah siapkan apa yang bisa kita bawa nanti di dalam Natal bagi teman-teman kita, memberkati mereka. Ya paling tidak senyum kita. Ya, kalau baju baru lalu bisa senyum, ya it's a common thing, itu hal yang reguler. Tapi kalaupun tidak baju baru tapi masih senyumnya lebar, itu luar biasa. Nah, jadi maksud saya, apakah saudara, Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati, mempersiapkan excitement yang sama untuk menyambut dan merayakan bersama-sama kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Nah, tidak terasa biasanya ya, kalau sudah Desember itu ya cepat sekali. Tiba-tiba udah akhir bulan saja. Saya mengajak semua jemaat untuk ikut berpartisipasi di dalam pelayanan, baik di ibadah Natal Youth, baik juga di ibadah Natal Parents, keluarga, dan juga di dalam ibadah Natal 4D masing-masing. Mari aktif. Katakan kiri kanannya, mari aktif. Jangan hanya menunggu. Tanyakan sama kakak rohaninya, sama pemimpinnya. Kak, apa yang bisa saya bantu? What can I do? Apa yang bisa saya bantu? Bukan tanya apa acara kita, menarik nggak nanti? Kalau nggak menarik, pikir-pikir dulu untuk datang. Tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Kurang tenaga, kurang ide, kurang gorengan, kurang dana? Ini, let me help you. Sebagaimana tema kita pada tahun 2022 adalah help, yaitu menolong. Sedikit saya akan mengulang kembali apa yang kita pelajari selama 2 minggu ini. Kita telah belajar selama 2 minggu yaitu keseimbangan di dalam diri kita. Minggu pertama kita belajar mengenai kesehatan mental. Bahwa kita perlu menjaga mental kita tetap sehat. Supaya hidup kita tetap seimbang walaupun di tengah-tengah stres yang terjadi di setiap harinya. Apalagi menjelang akhir tahun, pasti banyak stres yang muncul. Pasti banyak tekanan, pasti banyak tuntutan-tuntutan yang melintas dalam pikiran kita. So, the first thing, keep your mental stay in healthy. Jagalah mental kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan kemudian karena tekanan, karena stres, kita malah menjadi depresi, kita malah jadi meragukan akan kebaikan Tuhan. Jagalah kesehatan mental kita. Minggu yang kedua, kita belajar bahwa spiritual dan tubuh harus
seimbang. Spiritual adalah akar dan tubuh adalah buahnya. Tidak cukup hanya berakar terus, perlu juga untuk berbuah. Karena yang dinikmati orang dari kehidupan kita bukanlah akarnya. Seperti Yesus ketika melintasi suatu pohon ara, dia melihat pohon itu bagus, besar, dan menudungi apa yang ada di bawahnya. Namun ketika Yesus mendekati pohon ara itu, yang dia lihat adalah pohon itu tidak berbuah. Dan memang musim itu bukannya musim buah ara. Artinya bisa aja orang bilang sama Yesus, Yesus ini kan it's not the time, it's not the season untuk panen daripada buah ara. Bisa saja. Tapi perhatikan bahwa Yesus menginginkan buah orang percaya tidak hanya pada musim berbuah saja. Tetapi juga terjadi pada musim paceklik. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah, karena tidak ditemukannya buah, Yesus pun mengutuk pohon ara tersebut. Jadi, spiritual kita perlu berakar dalam di dalam Kristus, dan seiring dengan itu, tubuh kita pun perlu berbuah. Manifestasi buah adalah hikmat. Nah, hikmat terpancar, termanifestasi dalam 5 perkara. Yang pertama, dari ucapan kita, dari perkataan kita. Perhatikan apa yang kita ucapkan. Apakah yang membangun, apakah yang menghidupkan. Jangan sampai ucapan kita mematikan iman seseorang. Yang kedua, hikmat termanifestasi di dalam perbuatan atau dalam tingkah laku sehari-hari kita. Perhatikan bagaimana cara kita makan, cara kita tidur, cara kita untuk lewat di depan orang yang lebih tua dari kita. Cara kita mengambil nasi, cara kita memasak, cara kita mengerjakan sehari-hari. Yang ketiga, dari kasih kita. Yang keempat dari iman. Dan yang kelima dari hidup yang suci. Hidup yang suci artinya yang motivasinya murni. Jangan, sekali lagi, memang hidup ini perlu uang Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sikit-sikit uang. Memang tidak bisa dipungkiri uang memegang aspek dalam hidup ini. Tapi jangan sedikit-sedikit tentang uang, sedikit-sedikit tentang pamrih. Orang yang memiliki motivasi seperti ini adalah orang yang hidupnya tidak suci. Biarlah ketika orang dekat dengan kita, berteman dengan kita, mereka temukan kita yang memiliki hati yang murni. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini minggu yang ketiga dan mari kita belajar lagi melanjutkan pembelajaran kita. Keseimbangan memegang peranan yang sangat penting di mata Allah. Saking pentingnya Imamat 19 ayat 35 sampai 36. Saking pentingnya bahkan keseimbangan sebuah neraca dimasukkan sebagai ukuran dari kekudusan. Saking pentingnya. Kalau kita bahas dari ayat pertama sampai sekitar ayat 34. Yang dibahas adalah tentang jangan menduakan Tuhan, jangan ada Allah lain, jangan berzinah, jangan melakukan selingkuh. Lalu kemudian di ayat terakhir justru muncul hal yang berbeda di dalam Imamat 19 tersebut. Justru ayat 35 sampai 36 mengatur mengenai sebuah neraca, sebuah ukuran, eva yang benar, hin yang benar. Wow, kalau kita pikir-pikir, begitu pentingyakah sebuah ukuran sehingga Allah memasukkan ini sebagai indikator kekudusan? Kalau nggak penting, tidak mungkin menjadi sebuah indikator, bukan? Benar ya Bapak Ibu Saudara? Karena pentingnya. Nah, demikian juga Kristus mempergunakan prinsip keseimbangan di dalam membangun gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Mari lihat Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 saya akan bacakan di dalam terjemahan Alkitab yang mudah untuk dimengerti. Jadi aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang yang kokoh ini.
dan kuasa kematian tidak akan sanggup mengalahkan gerejaku. Mari kita di minggu 3 dan minggu 4 nanti belajar mengenai keseimbangan di dalam gereja. Setelah kita belajar self-balance, keseimbangan diri kita, mari kita aplikasikan dalam keseimbangan di dalam gereja. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 18, ada 2 cara bagaimana Allah membangun gerejanya. Perhatikan statement yang pertama dikatakan, jadi aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus. Dan Yesus menunjuk kepada Petrus. Cara Allah pertama membangun gerejanya adalah gereja Allah dibangun di atas pribadi. Apakah artinya ketika Yesus menunjuk Petrus, apakah artinya bahwa Yesus hanya membangun gerejanya di atas Petrus dan tidak di atas orang lain? Untuk mengetahui kenapa Petrus, mari kita lihat ayat sebelumnya, Matius 16 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapakku yang di sorga. Di dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus sedang menanyakan, menurut kamu, siapakah saya ini? Lalu ada yang menjawab, saya dengar dari orang lain, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes, engkau adalah nabi yang diutus. Lalu Yesus menanya lagi sekali lagi dan dia bertanya kepada Petrus. Tetapi apa jawab Petrus? Dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena jawaban Petrus yang berbeda dari teman-teman lainnya, di mana teman-teman lainnya menjawab seperti ini. Menurut orang lain, menurut orang lain, menurut orang lain. Tapi Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Hanya orang-orang yang mengenal yang bisa membuat sebuah pengakuan, bukan? Petrus tidak katakan, saya dengar dari orang lain, engkau adalah Mesias. Tidak, dia katakan engkau adalah Mesias. Karena jawaban Petrus yang spesial ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus kemudian memuji Petrus. Dia katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Petrus memberi pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, bukan dari dirinya sendiri, melainkan karena Allah menyatakan dirinya kepada dia. Nah, perhatikan analogi ini Bapak Ibu Saudara. Bukan artinya gereja hanya dibangun di atas Petrus. Petrus menjadi sebuah perumpamaan bagi kita bahwa gereja dibangun di atas orang-orang yang mengakui Yesus adalah anak Allah. Dan mereka yang mengakui ini karena mereka mengalami pernyataan Allah secara pribadi dalam hidup mereka. Sekali lagi saya bacakan, bahwa gereja Tuhan akan dibangun di atas setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan pengakuan tersebut karena mereka mengalami pernyataan Allah secara pribadi dalam hidup mereka. Jadi siapakah Petrus? Katakan, saya. Bukankah kita yang berkumpul hari ini adalah orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan? Bukankah kita akuin itu bukan karena saya dengar dari orang, tapi karena saya sudah alami sendiri. Kasihnya, kebaikannya, kesembuhan darinya, penyertaannya, pertolongannya. Tanyakan kiri kanannya, apakah kamu mengalaminya? Siapa yang mengalaminya Bapak Ibu Saudara? Jadi Petrus tidak menunjuk kepada satu orang. Tetapi siapa yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengalami secara pribadi, di atas mereka lah Allah membangun gerejanya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana cara Allah bangun gerejanya? Yaitu dibangun di atas batu karang yang kokoh.
Kokoh artinya kuat, tidak mudah goyang, dan tidak mudah rusak. Seperti membuat meja. Ya, hal yang paling utama yang diperlukan dalam membangun sebuah meja adalah meja itu tidak boleh goyang. Karena mau mahal pun bahan pembuatannya, mau hebat pun tukangnya, cantik pun warna mejanya, tapi kalau mejanya goyang, maka tidak akan bisa digunakan. Bayangkan menulis di atas meja goyang, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bagus pun tulisannya bisa menjadi jelek. Mengapa meja itu bisa kokoh? Selain dari bahannya yang bagus, tentunya karena memiliki kaki-kaki yang bayangkan kalau dua kakinya kiri, satu kakinya kanan. Mungkinkah dia menjadi seimbang? Kecil kemungkinan. Selain dari memiliki sama dua di kiri dan di kanan, dia pun memerlukan skor. Dia pun perlu memiliki pengikat. Kadang meja sudah ada 4-nya kakinya. Tapi karena tidak ada skornya, tidak ada pengikatnya, mungkin istilah lapangan para tukang adalah skornya, besar kemungkinan meja itu masih goyang. Kokoh itu artinya kuat, tidak mudah goyang, dan tidak mudah rusak. Dan dalam terjemahan Inggris dikatakan, kokoh adalah firm, solid, and strong. Solid. Kalau dikatakan solid, tidak selalu berarti sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sering kita memuji, wow, tim sepak bolanya solid sekali ya. Apakah artinya dia main sendiri? Tidak. Ada beberapa pemain ganda bulu tangkis juga yang sangat bagus. Kita akan katakan, wah mereka sangat solid ya. Kalau satu ke depan, yang satu cover belakang. Satu cover kiri, yang satu lagi cover kanan. Apakah artinya mereka sendiri? Mereka menjadi solid ketika mereka bersama-sama. Ketika mereka bermain bersama, mereka menjadi suatu tim yang solid. Kadang-kadang mereka anggota bagian tim yang solid, ketika mereka bermain sendiri, belum tentu sejago ketika mereka main dalam tim. Benar enggak, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena tidak selalu yang dibutuhkan dalam sebuah tim yang solid, pemain yang hebat. Yang dibutuhkan adalah pemain yang mau bekerja. Amin. Bekerja sama. Nah, Allah membangun gerejanya di atas pondasi yang solid. Poin pertama itu di atas pribadi. Poin yang kedua adalah di atas pribadi yang solid. Bukan di atas pribadi yang mau jalan sendiri-sendiri, tetapi dibangun di atas pribadi yang mau berjalan bersama-sama. Setuju? Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Efesus 1 ayat 23 dalam terjemahan Alkitab yang mudah dimengerti. Dikatakan gereja adalah tubuh Kristus yang dipenuhi olehnya. Ia membuat segala sesuatu sempurna dalam segala hal. Karena gereja terdiri dari pribadi. Jangan lupa akan 2 poin tadi. Supaya kita masing-masing tidak salah dalam memiliki definisi mengenai gereja. Yang pertama, dibangun di atas pribadi. Yang kedua, di atas pondasi yang solid, yang kokoh. Dan kokoh tidak berarti seorang diri. Artinya di dalam gereja ada banyak pribadi. Dan kebanyakan pribadi yang datang ke gereja adalah pribadi yang tidak sempurna. Orang yang datang ke gereja bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Yang datang ke gereja karena mereka perlu untuk disempurnakan. Karena yang datang ke gereja bukanlah pribadi yang sempurna, berhentilah berharap gereja yang sempurna. Amin. Berhentilah berharap mendapatkan pemimpin 4D yang sempurna.
Berhentilah mengharapkan mendapat pemimpin pujian yang sempurna, pemain musik yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Berhentilah untuk mendapatkan tim pelayanan yang sempurna. Tidak. Karena sekali lagi, gereja itu dibangun di atas pribadi. Dan pribadinya kebanyakan tidak sempurna. Nah, jadi gereja seperti apa yang Allah ingin bangun? Bukanlah sebuah gereja yang sempurna, melainkan yang mau Allah bangun adalah gereja yang sehat. Gereja yang, katakan kiri kanannya, gereja yang sehat. Karena Efesus 1 ayat 23 berkata bahwa Ia atau Allah membuat segala sesuatu sempurna. Hanya Yesus, hanya kehadiran Kristus yang membuat gerejanya sempurna, bukan kehadiran orang-orang di dalam gereja. Amin. Jadi bukan karena ada si A, ada si B, ada si C, maka sempurnalah gereja itu. Bila kita memiliki pengertian yang benar, tidak mudah bagi kita meninggalkan gereja lokal di mana kita bertumbuh. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Kalau kita berharap gereja yang sempurna dan itu menjadi alasan kita keluar dari sebuah gereja, percayalah, ketika kita masuk di gereja yang baru, gereja itu menjadi semakin tidak sempurna karena keberadaan kita. Jadi Allah mau membangun gereja yang sehat. Perhatikan perkataan Yesus di dalam Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang yang kokoh ini. Dan kuasa kematian tidak akan sanggup. Kuasa apa Bapak Ibu Saudara? Kuasa kematian tidak akan sanggup. Allah tidak mau kuasa kematian mengalahkan gerejanya. Yang Allah mau di dalam gerejanya ada kuasa kehidupan. Sama-sama katakan kehidupan. Dan apa sih yang diharapkan dari seorang yang hidup? Apa? Kalau ada orang yang hidup, orang yang bernafas, orang yang hidup lah, bukan orang mati. Apa yang diharapkan dari orang hidup sih Bapak Ibu Saudara? Pastinya adalah ada enggak orang hidup yang berharap sakit? Maka ada beberapa kali mungkin kita pernah jumpain, kalau udah nyusahkan gini, lebih baiklah aku mati saja. Karena setiap orang yang hidup, diharapkan mereka dalam kondisi yang inilah yang Allah harapkan di dalam gerejanya. Bahwa ada kesehatan di dalam gerejanya. Ada gereja yang sehat yang dibangun. Jadi marilah kita bersama-sama menjawab panggilan Tuhan ini. Yaitu sama-sama kita mengusahakan membangun gereja yang sehat. Sama-sama sekali lagi kita katakan membangun gereja yang sehat. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita belajar dalam beberapa minggu ini bahwa salah satu kunci untuk mendapatkan kesehatan adalah keseimbangan. Makanan yang seimbang, tidur yang cukup, air minum yang cukup, jiwa yang happy, olahraga yang tepat, olahraga yang cukup. Kalau kelima hal ini dilakukan secara seimbang, pastilah orang tersebut dalam kondisi yang sehat. Nah, sehat itu berasal dari sebuah keseimbangan. Keseimbangan tidak terjadi secara otomatis. Harus ada usaha bersama bagaimana supaya keseimbangan tercipta. Tidak terjadi secara otomatis. Karena yang berkumpul di dalam gereja adalah pribadi lepas pribadi. Dan pribadi ini tidak sempurna. Ada yang mau mengatakan, saya paling sempurna dalam gereja ini. Bahkan belum ada juga yang bisa berani, gak usahlah sempurna hidupnya. Ada gak yang berani mengatakan, di dalam gereja ini wajahkulah paling sempurna? Ada? Gak ada. Gak usah dulu hidup lah, wajah aja deh. Gak ada.
Karena semua kita yang datang mau ke dalam rumah Tuhan adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, keseimbangan tidak terjadi secara otomatis. Perlu ada usaha untuk menciptakan keseimbangan di dalam gereja. Mari kita belajar dari jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Bagaimanakah caranya membangun keseimbangan di dalam gereja? Mari kita baca. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. So the purpose is how to make a balanced church. Bagaimana membuat sebuah keseimbangan di dalam gereja? Ada 2 kata kunci. Yang pertama ada tentang kelebihan dan kekurangan. Oke? Walaupun gereja terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, tetapi bukan berarti mereka tidak punya kelebihan. Amin. Tidak sempurna bukan berarti kurang semuanya. Tidak sempurna itu artinya tidak semuanya lebih. Jadi jangan karena gereja itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, maka sayalah orang lemah yang datang. Saya ini paling hina, saya tidak punya apa-apa. Setiap kali ditanyakan, ayo kita mau berkorban buat Natal, ayo kita mau berkorban untuk si Anu ada yang sedang sakit. Kak, saya adalah pribadi yang tidak sempurna. Banyak kekurangan aku. Banyak kali, Kak. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak sempurna bukan artinya semuanya kurang. Tidak sempurna artinya tidak semuanya berlebih. Karena sempurna artinya semuanya lebih. Lebih baik, lebih ganteng, lebih cantik, lebih hebat, lebih wangi, itu sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak sempurna artinya tidak semuanya lebih, ada kurangnya. Katakan sama-sama, ada kurangnya. Katakan kiri kanannya, bukan berarti tidak punya kelebihan. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah kini dan kemudian. Perhatikan dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14. Maka hendaklah sekarang ini. Berikutnya, agar kelebihan mereka kemudian. Sekarang dan kemudian. Ada hubungan timbal balik yang terjadi sekarang dan kemudian. Mereka yang lebih sekarang mencukupi mereka yang kekurangan sekarang. Supaya yang kekurangan sekarang diharapkan lebih di kemudian, dan kelebihan mereka kemudian mencukupkan yang kekurangan di kemudian hari. Artinya, proses ini, usaha untuk membangun keseimbangan ini berlangsung terus-menerus. Terus-menerus. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun demi tahun. Sehingga kita tidak mengatakan, aduh udah cukuplah saya melayani, udah 10 tahun aku melayani. Sekarang, udahlah udah cukup dulu lah, udah lama pun aku udah senior kali aku dalam pelayanan ini. Biarlah aku lihat dulu yang junior-junior ini. Cie, gayanya tuh. Biar aku lihat dulu yang junior-junior ini, kayak ada aja yang mau dilihat. Aku di belakang layar aja lah dulu. Biar aku lihat dulu kayak mana kalau kau melayani di depan layar, sehebat aku enggak kalau kau melayani di depan layar. Macam yang hebat aja yang udah ngomong. Kondisi kelebihan dan kekurangan akan terus terjadi hari ini dan kemudian. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, yang hari ini dilayani, jangan terus mau dilayani. Mulailah bergerak supaya kemudian hari mulai melayani. Yang hari ini kondisinya diberi. Jangan terus santai di dalam kondisi diberi ini. Miliki iman supaya kemudian hari kita yang kurang kencang. Kita yang beri. Kita yang hari ini posisinya didoakan, Kak bantu doa ya, Bang bantu doa ya. Setiap kali
ada 4D, ditanyakan siapa yang perlu didoakan. Waduh, kita cepet banget itu tunjuk tangan tuh. Dan udah ada kertas listnya. Kertas list doanya. Kau mau doakan ini kak, didoakan ini kak. Saya mau ujian, didoakan ini. Saya mau katakan, tidak salah. Tapi hari ini, saudara yang dalam posisi didoakan, jangan terus betah di posisi didoakan. Mulailah bergerak, supaya di kemudian hari, kita yang mendoakan. Kita yang hari ini posisinya menikmati ide saja. Menikmati acara, menikmati event yang diadakan gereja, menikmati aja. Oh ya mau Natal, kapan Natal? Oh ya, oke saya datang nanti. Lalu kita hanya duduk sebagai penikmat saja. Jangan hanya betah di posisi menikmati saja Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya betah di posisi diberi ide saja. Diberi kenyamanan saja. Mulailah beriman, mulailah bergerak supaya kemudian hari kita yang memberi ide. Kita yang memberi kenyamanan. Jadi untuk membangun keseimbangan di dalam gereja, kunci yang pertama ada yang lebih, ada yang kurang. Masing-masing orang harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kunci yang kedua, bahwa ada sekarang dan kemudian. Yang sekarang ini jangan terus di. Mulailah beriman, mulailah bekerja supaya kemudian hari dia mulai Karena bila kita terus dilayani, didoakan, didukung, dimotivasi, dan tidak mau mulai melayani, memotivasi, mendoakan, mendukung, percayalah tidak akan terjadi keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah terjadi. Karena ketika orang-orang yang dimulai dan yang biasanya mulai menyadari, oh ya saya ada kurangnya juga ya ternyata. Dan mulai siap untuk ditegur, dinasehati, dibimbing, dididik. Proses dan yang seimbang ini, itulah yang membangun keseimbangan di dalam gereja. Itulah yang membangun keseimbangan di dalam pelayanan. Itulah yang membangun keseimbangan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudara siap, tidak hanya tapi juga tidak hanya tapi juga Sekali lagi, bahwa gereja tidak dibangun di atas orang-orang yang lemah. Tuhan tidak mau membangun gerejanya di atas pondasi yang lemah. Bayangkan kalau lampu lah mau diperbaiki. Lampu ini cukup tinggi ya, lebih tinggi dari ukuran manusia wajar. Ada yang setinggi lampu? Nggak ada, oke baik. Ya, lebih tinggi. Oleh sebab itu kita perlu tangga, benar bukan? Perlu tangga untuk naik. Adakah yang bilang gini, bro, bawakan aku tangga yang goyang-goyang, aku mau perbaiki lampu. Ada? Ada satu tangga di rumah, tangga ini mungkin sudah dimakan usia, jadi agak goyang. Setiap kali saya mau perbaiki lampu di rumah, saya selalu tangga ini goyang dan memang tidak bisa diapa-apain karena ada bagian yang krusial yang rusak. Dan saya selalu bilang sama adik saya atau sama berkat yang menolong, saya katakan, pegang ya, pegang bagus-bagus. Pegang kuat-kuat. Tujuannya apa? Supaya tangganya stabil. Supaya tangganya menjadi solid. Pegang kuat-kuat. Karena saya mau perbaiki lampu yang lebih tinggi, ada tujuannya. Demikian juga, Tuhan mempertemukan kita ada di sini, itu gak secara kebetulan. It has a purpose. He has a purpose. Dia punya tujuannya bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. He has a purpose. Dan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi itu, perlu pondasi yang solid. Tangga yang di rumah itu gak sempurna. Goyang-goyang Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak akan mau naik tangga itu kalau gak ada yang memegangnya. Gak mau. Tapi kalau ada yang memegangnya, dan
yang memegangnya, ya bukan bayi pasti yang memegangnya ya kan. Pasti saya cari orang yang kuat dong. Saya nggak akan suruh misalnya siapa gitu anak kecil ya. Katakan misalnya Otniel datang ke rumah, Otniel pegangkan dulu tangga ini. Abang mau naik ke atas. Sudah pasti itu bunuh diri. Ya, nanti kalau jatuh saya nggak bisa bilang, Otniel kenapa nggak kau pegang? Orang lain yang bilang, kau yang bodoh Lip. Kau yang bodoh. Ya kan, bukan Otniel yang salah, tetapi me, who the stupid one. Siapa yang bodoh itu ya saya. Karena seharusnya saya meminta orang yang lebih kuat untuk memegang tangga itu. Demikian juga dalam gereja. Tidak selalu kita semua dalam kondisi yang kuat-kuat saja. Ada musim, ada momen di mana kita mesti akuin bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik. Dalam kondisi yang lemah. Di dalam kondisi itu, mesti ada mereka yang kuat yang memegang kita. Karena Tuhan mau membangun tujuannya di atas kita. Dan tujuan Tuhan itu lebih tinggi dari hidup kita. Kalau kita sendiri, tidak akan bisa mencapai tujuan itu. Kalau kita bertemu di tempat ini, hari ini kita beribadah. Kapan lagi kita bisa ibadah sama-sama? Kapan lagi kita bisa doa sama-sama? Kapan lagi kita bisa kumpul di 4D sama-sama? Sebentar lagi juga ada momen Natal, momen Tahun Baru. Ada tujuan Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan itu hanya terjadi kalau kita solid. Kalau kita kuat. Apakah kita semuanya orang kuat? Tidak. Tetapi ketika kita berkumpul, kita menjadi kuat. Amin. Apakah kita semuanya orang kuat? Tidak. Ada momen kita lemah. Tapi ketika kita berkumpul, di sana kita kuat. Berhentilah menganggap diri kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Sikap mengasihani diri sendiri seperti ini menjadi penghalang untuk tercapainya keseimbangan di dalam gereja. Berhentilah mengasihani diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, saudara kuat, kita kuat. Ada banyak kekuatan di dalam kita. Terkadang kita saja yang belum menyadari atau menemukannya. Sehingga kita rasa kita lemah. Terkadang kita saja yang belum menyadari bahwa ternyata di dalam diri kita ada banyak kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan karena kita belum menyadarinya, belum menemukannya, lalu kemudian kita berbuat seperti orang-orang yang lemah. Karena Tuhan tidak membangun gerejanya di atas orang-orang yang lemah. Jadi kita yang berkumpul hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan tahu ada kekuatan di dalam kita. Kekuatan yang mampu untuk memegang tangga yang lemah. Memegang tangga yang tidak stabil. Supaya kemudian tujuan Tuhan bisa tercapai bagi gerejanya. Apakah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang kuat? Mari lihat di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 2. Sebentar lagi kita akan mengakhiri firman Tuhan. Dan saya harap kita bisa belajar sesuatu juga dari ini. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi, apakah yang seharusnya dilakukan orang-orang kuat? Apa? Yap, benar sekali. Kurang kencang. Apakah yang seharusnya dilakukan orang-orang kuat? Kalau bagi dunia, orang-orang kuat itu tujuannya untuk dipertontonkan. Tujuannya untuk ditinggikan, diperlagakan.
Ya itulah cara dunia berpikir Bapak Ibu Saudara. Kalau dia pintar, kalau dia jago, kuat, menang bertinju, menang adu panco, lihai dalam olahraga, itu dia lakukan, dia kerjakan supaya dia mendapatkan ketenaran. Tetapi di dalam firman Tuhan, Allah mengajari bahwa orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat. Dengan kata lain, mereka yang kuat wajib untuk melayani. Tuhan sangat senang bila gerejanya dibangun di atas orang-orang yang siap melayani. Ada amin? Gereja tidak bisa dibangun di atas orang-orang yang hanya mau dilayani. Kalau kita boleh ada hari ini, ibadah ini boleh berjalan dari pagi tadi jam 9 sampai sekarang. Ada bangku, ada pujian penyembahan, ada musik, ada sistem di dalam ruangan ini yang berjalan dengan baik. Apakah itu terjadi dengan tiba-tiba? Apakah terjadi otomatis? Tidak. Ada orang-orang yang mengusahakannya. Bayangkan kalau misalnya kapasitas di dalam ruangan ini tidak sebanding dengan AC-nya. AC-nya kecil, orangnya banyak. Maka ruangan ini menjadi panas. Kalau sudah panas menjadi tidak nyaman. Orang jadi betah apa tidak? Tidak. Seimbang enggak? Enggak seimbang. AC kecil, orangnya banyak. Enggak seimbang. Nah demikian juga di dalam gereja. Kehidupan sebagai berjemaat Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kuat bisa melayani yang lemah, maka terjadilah keseimbangan. Kalau seimbang, maka terjadilah kenyamanan. Kalau nyaman, semua betah, semuanya akan sama-sama tinggal, bukan? Akan sama-sama tertanam, bukan? Dan akan lebih banyak lagi orang yang dihantarkan ke dalam gereja Tuhan. Amin. Memang benar, orang baru yang akan datang, mereka akan melihat ada kumpulan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi biarlah ketika mereka datang, mereka melihat orang yang tidak sempurna itu sedang membangun gereja yang sehat. Setuju Bapak Ibu Saudara? Biarlah ketika ada orang lain, orang baru, petobat baru yang diantarkan, mereka melihat orang-orang yang tidak sempurna itu bersama-sama membangun gereja yang sehat. Sehingga setiap yang datang merasakannya nyaman. Oleh sebab itu gereja harus terdiri dari orang-orang yang melayani. Ada 5 poin. Apakah artinya melayani? Yang pertama, melayani itu artinya aktif. Kalau aktif itu me atau di? Kalau bahasa Indonesia ya, me atau di? Ya, me ya. Kalau di itu artinya pasif. Menyapu artinya mengerjakan pekerjaan menyapu. Ya. Membersihkan artinya mengerjakan pekerjaan bersih-bersih. Mencuci artinya mengerjakan pekerjaan nyuci. Me itu artinya aktif. Tanda tubuh yang sehat adalah aktif. Karena tubuh yang sakit cenderung pasif. Benar nggak? Kalau gak usah sakit berat deh, masuk angin aja, berangin gitu. Nah, masuk angin, biasanya orang cenderung ngapain? Adakah yang dia bekerja, hey, hello guys, saya sedang masuk angin ini dan I'm really happy dan saya siap untuk bekerja. Adakah orang yang happy, yang masuk angin lalu kemudian loncat-loncat, menggoyang-goyangkan perutnya? Ini gak usah sakit berat ya, kita gak usah bicara mengenai sakit jantung, diabetes, tumor, enggak. Saya bicara yang ringan aja dulu. Ada? Tidak. Orang yang sakit masuk angin cenderung diam. Dia akan cenderung memegang perutnya karena dia merasakan kembung. Itulah yang terjadi kalau sakit. Orang yang sakit cenderung pasif. Tapi orang yang sehat, dia akan aktif.
Gereja yang sehat adalah gereja yang aktif. Aktif melayani. Aktif melihat apa dan siapa yang kurang di sekitar kita. Barangkali ada yang kita miliki yang lebih, yang bisa kita bantu mereka yang kekurangan. Aktif memberi, aktif mendoakan, aktif memotivasi. Jangan ada yang aktif kali lah abang ini, aktif didoakan. Gak pernah absen untuk minta didoakan. Aktif kali lah ibu ini, aktif disodorkan bangku. Tiap minggu harus disodorkan bangku. Salah aja bangkunya, kurang hadirat Tuhan. Jangan, itu gak aktif, itu namanya dan kalau pasif itu artinya sakit. Marilah kita bangun gereja yang sehat, gereja yang aktif. Aktif melayani. Yang kedua, melayani berarti tidak mencari kesenangan diri sendiri. Kalau dunia, mereka menggunakan kekuatannya, kelebihannya untuk membangun self-fame, ketenaran diri mereka. Firman Tuhan justru mengatakan pantang bagi kita mempergunakan kelebihan untuk self-fame-nya kita. Kita tidak dapat menemukan tujuan hidup kita bila kita mempergunakan kelebihan hanya untuk membangun nama pribadi. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah puas. Melayani artinya mencari kesenangan orang lain. Tidak hanya kesenangan sendiri. Kalau kesenangan sendiri mudah untuk ditemukan. Tapi mencari kesenangan orang lain butuh usaha Bapak Ibu Saudara. Butuh usaha, butuh rendah hati, butuh PDKT. Ya enggak? Butuh hubungan. Bagaimana cara kita tahu apa yang disenangi orang lain kalau tidak ada relation, tidak ada hubungan? Melayani artinya mengenyampingkan kesenangan diri sendiri. Yang ketiga, melayani berarti mengikuti teladan Yesus. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi penonton saja? Bukankah kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus? Mengikuti teladannya? Ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia. Jadi kalau kita mau mengikuti teladan Yesus, Bapak Ibu Saudara, marilah kita melayani. Orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang siap untuk mengikuti teladan Yesus. Yang keempat, melayani adalah bentuk aplikasi dari kasih. 1 Korintus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sadarkah kita bahwa di dalam segala kekurangan kita ada kelebihan yang kita punya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak sempurna bukan berarti semua kurang. Tetapi artinya tidak semuanya lebih. Oke? Nah, di tengah-tengah kekurangan yang kita miliki, yang kita alami, Bapak, Ibu, Saudara, kita masing-masing memiliki kelebihan. Itu yang dinamakan karunia. Sadarkah kita bahwa karunia tersebut bukan milik kita? Itu adalah milik Allah. Itu milik Allah. Kita adalah pengurusnya. Tanggung jawab seorang pengurus adalah mengurus dan mengusahakan.
Tanggung jawab seorang pengurus bukanlah menyimpan dan memiliki, melainkan mengurus, mengusahakan, menggandakan. Kasih karunia yang ada pada kita itu bukan milik kita. Kita dititipkan untuk mengurusnya. Yang kelima, yang terakhir, saya mengundang teman-teman yang melayani itu boleh maju ke depan. Melayani berarti menghadirkan Tuhan dan kasih-Nya. Lukas 22 ayat 27 berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada, tetapi Yesus ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Melayani artinya menghadirkan Tuhan dan kasih-Nya. Benar Tuhan hadir di dalam 2-3 orang yang berkumpul berdoa. Benar Tuhan hadir di atas umat-Nya yang memuji dan menyembah. Dan jangan lupa yang ketiga, Allah juga hadir di tengah orang-orang yang siap melayani. Jadi tidak hanya berdoa, tidak hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi orang-orang yang melayani, di sana Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Jadi supaya setiap kali kita beribadah, selalu ada kepuasan karena hadirat Tuhan. Itu tidak datang dari siapa yang melayani kita. Kepuasan itu datang ketika kita ikut melayani bersama-sama. Karena ketika kita melayani, hadirat Tuhan ada di sana. Dan hadirat Tuhan selalu membawa kekuatan dan kesembuhan. Di penghujung firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, setelah 5 dari arti melayani yang tadi kita bahas. Dan tadi pertama kita bahas bahwa gereja itu dibangun di atas pribadi yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan pengakuan itu muncul karena mengalaminya secara pribadi. Yang kedua, gereja dibangun di atas pondasi yang kokoh, pondasi yang solid. Solid artinya tidak sendiri. Jadi gereja tidak dibangun di atas kesendirian, tetapi dibangun di atas kebersamaan. Dan ada 5 poin arti dari melayani. Melayani artinya aktif. Melayani artinya tidak mencari kesenangan sendiri. Melayani artinya mengikuti teladan Yesus. Melayani artinya bentuk aplikasi dari kasih. Dan melayani artinya menghadirkan Tuhan dan kasih-Nya. Nah dari semua ini, marilah di akhir firman Tuhan tanyakanlah kepada diri kita. Mungkin 3 pertanyaan ini bisa membantu Bapak Ibu Saudara. Di manakah posisi kita saat ini? Dilayani atau melayani? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah kelebihan yang saya miliki yang bisa saya pergunakan untuk melayani mereka yang kekurangan? Dan yang ketiga, apakah saya sudah mempergunakan kelebihan yang saya punya untuk membantu mereka yang kekurangan, atau hanya semata-mata self-fame, membangun nama sendiri? Marilah kita bersama-sama membangun keseimbangan di dalam gereja melalui melayani, sehingga gereja ini menjadi gereja yang sehat. Dan di mana ada sesuatu yang sehat, di situ ada pertumbuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami.
Kami muliakan nama-Mu. Engkaulah batu karang yang teguh, Engkaulah pondasi atas gereja. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk ditinggikan. Kami gereja-Mu memuliakan Engkau, mengagungkan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh marilah puji namanya. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih. Oh marilah puji namanya. Oh puji Dia selamanya sampai masa akhir hayatmu. Satu suara sebagai gereja Tuhan, kita tinggikan nama Yesus Kristus. Oh marilah puji namanya. Oh marilah puji namanya. Oh puji Dia selamanya sampai masa akhir hayatku. Oh marilah, oh marilah puji, marilah puji namanya. Oh puji Dia selamanya sampai masa akhir hayatku. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih untuk pewahyuan yang Kau berikan melalui firman-Mu. Amin. Tuhan, Engkaulah yang terus berkata-kata bagi setiap jemaat yang sudah mendengarkan, supaya firman-Mu ini kemudian bisa menghasilkan buah yang banyak di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diajari bahwa kami semua adalah orang-orang yang tidak sempurna, namun bersama-sama sedang membangun gereja yang sehat. Kami berdoa bahwa kami semakin disadarkan, kami punya tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan di dalam gereja. Biarlah setiap yang mendengarkan firman-Mu menjadi orang-orang yang aktif untuk melayani, aktif untuk melihat bahwa ada yang kekurangan di sekeliling kami. Jangan kami tutup mata. Jangan kami pura-pura tidak tahu atau masa bodoh dengan yang kekurangan. Bukan tugas orang lain untuk menolong mereka, tugas kami Tuhan. Maka sadarkan kami, mampukan kami. Amin. Mampukan kami untuk melihat bahwa ada kelebihan yang kami punya yang bisa kami bagikan kepada orang lain. Amin. Oleh sebab itu kami berterima kasih buat semuanya. Kami bisa beribadah pada hari ini. Dan terima kasih juga buat waktu kesempatan kami boleh berikan persembahan kepadamu. Kami berdoa biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama-Mu, dan berkati gereja-Mu yang mempergunakannya. Biarlah sampai kepada tujuan, target yang tepat. Amin. Berdoa Tuhan buat setiap perpuluhan, penginjilan, persembahan, pembangunan, apapun yang kami korbankan, tidak ada yang sia-sia. Amin. Sorga melihat setiap pengorbanan umat-Mu. Amin. Apa yang kami beri bukan karena milik kami, itu milik-Mu.
Amin. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Dan berkati setiap yang memberikan, memberi dengan hati yang besar, memberikan dengan hati yang lapang dan sukacita. Amin. Tanpa paksaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa beribadah. Dan kami bersyukur, kami dapat menutup ibadah kami pada siang hari ini. Segala pujian hormat bagi nama-Mu saja. Berkatilah bangsa dan negara kami ucapkan berkat, kami ucapkan kasih Tuhan atas Indonesia. Berkati juga kota kami, kota Padang, Sumatera Barat. Biarlah kota ini diberkati Tuhan. Ada kebangunan rohani yang terjadi terus menerus. Amin. Ada perlindungan Tuhan atas kota kami. Berdoa bagi gembala sidang. Tuhan memberikan kekuatan secara khusus, pewahyuan, penglihatan terus bagi hamba-Mu. Khususnya dalam menangkap visi di tahun yang akan datang. Tuhan menyertai gembala sidang kami. Berkati keluarga gembala, ministry full timer, baik para leaders dan para pelayan di dalam gereja ini. Teruslah setia melayani sampai Yesus datang kedua kalinya. Teruslah menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga mereka yang belum melayani, rindu untuk melayani. Mau bergabung untuk melayani. Terima kasih Bapak. Berdoa secara khusus bagi saudara kami Yaven yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami angkat suara kami kepadamu. Engkau Tuhan Allah yang mendengar dan menjawab doa. Amin. Engkau Jehovah Rapha, Allah yang memperbaharui, Amin. Allah yang menyembuhkan. Dan dengan satu suara kami percaya bahwa kesembuhan sudah menjadi milik saudara kami Yaven. Engkau memulihkan pikirannya, memulihkan tubuhnya, dan juga memulihkan tenaganya. Amin. Apa yang tidak mungkin dokter lakukan, Engkau sanggup untuk melakukannya. Amin. Apa yang tidak mungkin menurut manusia, Allah kami sanggup untuk melakukannya. Kuatkan dia, kuatkan istri, kuatkan anak-anaknya, Amin. kuatkan keluarganya Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami doakan, apa yang kami beri menjadi kesembuhan bagi Yaven. Amin. Berkati ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, tibakan kami dengan selamat. Darah anak domba Allah menguduskan dan menjagai kami. Dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan segala tabrakan, roh maut, roh kematian, segala bencana, mencuri sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah angkat kedua tangan kita ke surga dan terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang Maha Pengasih dan penuh dengan rahmat menyertai kita. Kasih karunia dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah mati dan yang telah bangkit memberikan kekuatan bagi kita, memberikan hidup yang baru. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, penolong, penghibur dan kebenaran dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, Amin. Have a good Sunday, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, selamat beribadah bagi kita semua di tempat ini. Dan besok hari jangan lupa bagi kita semua untuk datang berdoa syafaat di tempat ini dimulai jam 7 malam.